Kemudian mudah dioperasikan dan biaya operasi dan perawatan lebih rendah serta efisiensi waktu. Kemudian kekurangannya zona efek pemanasan yang luas karena tadi menggunakan plasma ya, otomatis HAZ-nya itu lebih luas. HAZ itu ini ya, bagian yang jelas atau bagian yang tertentu. Kemudian hasil akhirnya permukaan kasar di sekitar ini HAZ. Kemudian susah untuk mendapatkan titik fokus pemotongan yang tajam serta berasap dan bising. Apalagi kalau tadi tidak gas yang digunakan itu berbahaya ya. Tadi nitrogen tentu saja itu menyebabkan keracunan, jadi safety-nya perlu diperhatikan. Kemudian di sini perbedaan dari plasma cutting dengan pemotongan yang lain ya di sini. Jadi kalau plasma kecepatannya tinggi, HAZ-nya ada, ketelitiannya rendah karena tadi terlalu cepat dan logam yang dapat menghantarkan listrik. Dibanding yang lain, laminator misalnya. Kemudian plasma cutting itu sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ya, zona efek pemanasan, tekanan gas, jarak antara pot dengan gas saja, atau antara nozzle-nya dengan gas saja, peralatan keselamatan bagi operator sangat penting ya, APD. Kemudian operator harus training terlebih dahulu, jelas ini, dan harus dari percikan panas bising dari plasma itu sendiri. Ini hal-hal yang mempengaruhi. Ditambah tadi arus listrik yang digunakan serta kecepatan dari proses pemotongannya. Nah, ini contoh produk plasma. Ya, produk plasma seperti apa? Seperti ini ya, hasilnya. Jadi kerja plasma cutting itu sendiri, plasma merupakan bentuk keempat fase suatu benda selain padat, cair, dan gas. Plasma itu berupa gas yang dipanaskan hingga ribuan derajat, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Pemanasan lanjut dari suatu uap berarti gas ya, ke tahap yang lebih superheated, berarti lebih panas, di mana pada fase ini bersifat sangat konduktif terhadap listrik. Jadi sangat konduktif, berarti sangat mudah untuk menghantarkan listrik. Kenapa kok sangat mudah menghantarkan listrik? Karena material atau karena molekul yang ada dalam gas tersebut bergerak dengan lebih cepat dan jaraknya lebih dekat. Kemudian prinsip dasar plasma cutting ada busul-warfan di sini ya, berbentuk arc di antara elektroda dan benda kerja dari hasil reaksi ionisasi listrik terhadap gas potong yang sangat induktif. Ya. Kemudian plasma cutting terbagi menurut jenis alirannya tadi ya, turbulen dan laminar. Kemudian pengoperasiannya, ini biasanya kalian juga lebih paham kalau misalnya di praktikum. Nah, ini disesuaikan saja nanti dengan prinsip kerjanya itu seperti apa, otomatis harus ada kontak antara elektroda dengan lasernya. Kemudian kemarin yang praktikum SMAW diminta Pak Nugroho untuk membuat laporan praktikum nggak? Ada Bu, disuruh Bu. Belum ya? Laporan praktikumnya ada Bu, tapi belum dibuat. Belum dibuat, maksimal kapan? Belum disuruh Bu, tapi Pak Nugi kemarin bilang ada laporan praktikumnya. Oh, berarti format belum di-share ya? Ya. Oke, nanti saya tanyakan ke Pak Nugroho supaya ini ya, kalau Pak Nugroho nggak share, mungkin saya bisa share supaya kalian tahu. Di situ kan biasanya kalau di laporan praktikum diminta penjelasan pengoperasiannya itu seperti apa. Kemudian maintenance-nya tadi ya, yang sempat di-mention di video, itu yang paling banyak diganti adalah elektroda dan nozzle-nya. Karena itu yang paling mempengaruhi